stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Septiana dengan NIM 2018-210048. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas dan inovasi produk merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga jual di pasaran sebagai bagian dari manajemen harga. Nah, di dalam manajemen harga, faktor kualitas dan inovasi produk perusahaan menjadi salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi kebijakan dalam menetapkan harga jual. Apabila perusahaan yakin bahwa kualitas produknya berada di atas rata-rata dengan tawaran inovasi yang cukup baik, maka perusahaan bisa menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari harga pasar. Nah, hal tersebut tentunya juga bertujuan untuk menutupi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk berkualitas. Contohnya adalah sebuah perusahaan sepeda listrik di mana mereka menciptakan sebuah inovasi produk untuk memudahkan para konsumen. Yang pertama adalah konsumen tidak perlu mengkayu pedal mereka dan mereka hanya perlu mempegaskan saja, dan juga jauh lebih hemat tenaga. Nah, hal tersebut tentunya juga bertujuan untuk menutupi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk berkualitas. Dengan begitu, perusahaan sepeda listrik tadi bisa menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari harga pasar. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada slide, yaitu PT Prima Niaga. Nah, PT Prima Niaga ini adalah produsen pemanas air listrik. Total modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah 500 juta rupiah dengan tingkat pengembalian investasi atas modal yang digunakan sebesar 20%. Lalu volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah 50.000 unit produk. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat seluruh produk sebesar 320 juta rupiah. Harga jual per unit pemanas air listrik berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal adalah, jadi rumusnya ada total biaya ditambah buka kurung tingkat pengembalian atas modal dikali modal lalu tutup kurung dan dibagi volume penjualan. Nah, 320 juta ditambah buka kurung 20% dikali 500 juta tutup kurung dan dibagi 50.000. Hasilnya sama dengan 8.400 rupiah. Nah, kesimpulan harga jual produk adalah sebesar 8.400 rupiah per unit produk. Nah, cara ini membutuhkan informasi jumlah modal. Jika produknya lebih dari satu, maka akan terdapat masalah penetapan jumlah modal bagi tiap-tiap produknya. Lalu ada lagi, terdapat cara yang lebih sederhana yaitu markup, dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk contoh di atas. Informasi biaya modal tidak digunakan, sehingga perhitungan akan sebagai berikut. Bisa kita lihat, yaitu 320 juta ditambah buka kurung 20% dikali 320 juta tutup kurung lalu dibagi 50.000 unit dan hasilnya adalah 7.680 rupiah. Jadi, harga jual produk berdasarkan biaya adalah sebesar 7.680.000 per unit produk. Nah, dalam hal tersebut, perusahaan dapat melakukan analisis sensitivitas dengan mengganti markup sebesar 20% dengan angka lain. Besarnya markup juga dapat disesuaikan dengan karakteristik produk ataupun rata-rata industri. Nah, metode ini dilakukan oleh perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang sudah ditarget karena harga juga ditarget. Nah, di sini saya membuat contoh satu soal
yaitu PT Jaya Abadi. Nah, PT Jaya Abadi ini adalah produsen kompor listrik dan total modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah sebesar 400 juta rupiah dengan tingkat pengembalian investasi atas modal yang digunakan sebesar 15%. Volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah 30.000 unit produk. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat seluruh produk sebesar 280 juta rupiah. Nah, harga jual per unit kompor listrik berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal adalah kita menggunakan rumus yang pertama yang ada pada slide sebelumnya, yaitu total biaya ditambah dengan buka kurung tingkat pengembalian atas modal dikali modal dan dibagi volume penjualan, yaitu 280 juta kita tambah dengan 15% yang kita kalikan dulu dengan 400 juta rupiah. Setelah itu kita bagi dengan 30.000 unit produk dan hasilnya adalah 11.333 rupiah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah harga jual produk adalah sebesar 11.333 per unit produk. Cara ini membutuhkan informasi jumlah modal. Jika produknya lebih dari 1, maka akan terdapat masalah penetapan jumlah modal bagi tiap-tiap produknya. Lalu terdapat cara yang lebih sederhana, yaitu markup, dihitung dari biaya yang dikeluarkan sebelumnya. Dan untuk contoh di atas, informasi biaya modal tidak digunakan, sehingga perhitungannya akan sebagai berikut. Jadi kita masukkan 280 juta rupiah ditambah 15% kita kalikan dulu dengan 280 juta rupiah lagi. Setelah itu lalu kita bagi dengan 30.000 unit produk. Dan hasilnya adalah 10.733. Jadi, harga jual produk berdasarkan biaya adalah sebesar 10.733 per unit produk. Dan dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan analisis sensitivitas dengan mengganti markup sehingga 15% dengan angka lain. Besarnya markup juga dapat disesuaikan dengan karakteristik produk ataupun rata-rata industri. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya